Pernahkah kamu mendengar kabar seseorang yang meninggal di hari Jumat, lalu spontan orang-orang di sekelilingnya berkata, "Masya Allah, pasti husnul hatimah." Tapi benarkah demikian? Atau hanya sekadar mitos yang turun-temurun dipercaya? Kabar yang mengejutkan. Di sebuah kampung sederhana, pagi itu berjalan seperti biasa. Angin berhembus pelan, ayam-ayam masih sibuk berkokok, dan orang-orang bersiap menuju masjid untuk menunaikan sholat Jumat. Dari kejauhan terdengar sayup suara adzan yang mulai dikumandangkan. Suasana yang biasanya tenang itu mendadak berubah ketika kabar mengejutkan menyebar cepat dari mulut ke mulut. Pak Hasan meninggal. Pak Hasan adalah sosok yang akrab di mata semua warga. Setiap pagi ia tampak menyapu halaman masjid dengan sapu lidi, memastikan sandal-sandal jamaah tertata rapi, dan air wudhu mengalir lancar. Ia dikenal bukan karena banyak bicara, melainkan karena tangan dan keringatnya yang selalu bekerja diam-diam menjaga rumah Allah itu tetap bersih. Itulah sebabnya ketika kabar kematiannya datang, orang-orang seakan tak percaya. Kabar itu pertama kali terdengar dari suara lirih seorang anak kecil yang pulang terburu-buru dari rumah Pak Hasan. Nafasnya terengah, wajahnya pucat, dan tangannya gemetar saat ia berkata, "Pak Hasan sudah tidak ada." Dalam hitungan menit, suara itu membesar menjadi bisik-bisik, lalu menjalar menjadi gemuruh percakapan. Dari sudut-sudut kampung, orang-orang mulai berlarian, sebagian meneteskan air mata, sebagian lain masih terdiam tak percaya. Di serambi masjid, jamaah yang sudah duduk menunggu khutbah langsung berdiri, meninggalkan sandal-sandal mereka berserakan. Wajah-wajah mereka berubah, dari yang semula ceria menjadi muram. Suara adzan masih berkumandang, tapi hati orang-orang sudah diguncang oleh berita kematian itu. Tak sedikit yang berbisik penuh kagum, "Masya Allah, meninggal di hari Jumat." Bagi sebagian orang, meninggal di hari Jumat seolah sebuah anugerah besar. Mereka percaya itu tanda mulia, tanda husnul hatimah. Maka tak heran jika bisik-bisik itu semakin kuat, seakan seluruh kampung sepakat bahwa Pak Hasan telah berpulang dengan kehormatan yang tinggi. Namun di balik itu semua, tersisa pertanyaan di hati sebagian jamaah. Benarkah semua yang wafat di hari Jumat otomatis husnul hatimah? Itulah awal kisah yang mengguncang hati kampung kecil itu. Sebuah kabar kematian yang bukan hanya mengajarkan tentang kefanaan hidup, tetapi juga membuka percakapan panjang tentang tanda-tanda akhir kehidupan. Hari itu, Jumat yang biasanya penuh kebahagiaan, berubah menjadi hari penuh renungan. Bisik-bisik tentang tanda. Berita kematian Pak Hasan cepat menyebar ke seluruh penjuru kampung. Dari lorong sempit hingga halaman masjid, orang-orang berkumpul, membicarakan satu hal yang sama, kepergian Pak Hasan di hari Jumat. Suara lirih berubah menjadi gumaman berulang, lalu menjadi keyakinan kolektif. Meninggal di hari Jumat itu tanda husnul hatimah. Di serambi masjid, para lelaki duduk bersila, wajah mereka muram namun penuh kekaguman. Beberapa ibu-ibu menutup mulut dengan jilbabnya, menahan tangis. Bisikan-bisikan itu terdengar jelas. "Beruntung sekali beliau. Masya Allah, wafat di hari Jumat pasti husnul hatimah." Namun, di tengah bisik-bisik penuh kekaguman itu, seorang ustadz muda melangkah pelan ke depan jamaah. Jubah putihnya sederhana, sorot matanya lembut, dan suaranya tenang namun tegas. Ia berkata, "Benar, Rasulullah bersabda, siapa yang wafat pada hari atau malam Jumat, insya Allah akan dilindungi dari fitnah kubur." Tapi, husnul hatimah bukan hanya soal hari kematian, melainkan bagaimana hidup kita dijalani. Ucapan ustadz itu membuat sebagian jamaah terdiam. Mereka saling pandang, seakan tersadar bahwa meski Jumat adalah hari penuh keutamaan, tidak berarti semua yang wafat di hari itu otomatis masuk dalam golongan husnul hatimah. Ada sesuatu yang jauh lebih dalam, amal yang dibawa sepanjang hidup. Bisik-bisik yang tadinya penuh kepastian berubah menjadi percakapan renungan. Sebagian warga mengangguk setuju, sebagian lain masih terjebak dalam rasa kagum. Namun satu hal jelas, kematian Pak Hasan bukan sekadar kabar duka, tapi menjadi pintu diskusi tentang makna kematian itu sendiri. Hari itu, bisikan tentang tanda berubah menjadi pengingat bahwa akhir hidup bukan hanya tentang kapan seseorang pergi, tapi juga bagaimana ia mempersiapkan diri. Dan di kampung itu, Pak Hasan telah meninggalkan sebuah pertanyaan besar. Apakah kita siap menghadapi kematian dengan husnul hatimah, tak peduli hari apapun itu datang? Hari Jumat yang istimewa. Hari mulai beranjak siang. Matahari menggantung tepat di atas kepala, sementara suara azan sudah berganti dengan alunan khutbah. Namun,
Di hati para jamaah, masih terngiang-ngiang ucapan Ustadz tadi. Ia berbicara tentang keutamaan hari Jumat, sebuah hari yang sering disebut Nabi sebagai Sayyidul Ayyam, penghulu segala hari. Hari Jumat bukan hari biasa. Sejak dahulu, umat Islam menjadikannya hari penuh berkah. Di dalamnya ada waktu yang sangat singkat, namun doa di saat itu tak akan pernah tertolak. Bahkan para malaikat turun mendengarkan hamba-hamba Allah yang berdoa dengan penuh kerendahan hati. Karena itu, Jumat bukan hanya hari ibadah, tapi juga hari kesempatan emas. Rasulullah juga mengajarkan agar umatnya memperbanyak shalawat di hari Jumat. Setiap kalimat shalawat yang diucapkan akan kembali menjadi doa yang dilipat gandakan. Inilah sebabnya, banyak ulama menyebut Jumat sebagai hari tabungan pahala, hari ketika amal bisa menjadi bekal terbesar menuju akhirat. Tidak hanya itu, Jumat juga menjadi hari berkumpulnya kaum muslimin dalam sholat berjamaah. Dari anak-anak muda hingga orang tua, semua bertemu dalam satu saf, tanpa memandang pangkat atau harta. Semua berdiri sama, tunduk pada Allah yang Maha Esa. Disitulah terlihat persaudaraan yang sejati. Karena itulah, ketika seseorang meninggal di hari Jumat, orang-orang sering menganggapnya tanda mulia. Mereka percaya, ada cahaya istimewa di balik kepergian di hari ini. Namun, para ulama selalu mengingatkan, kemuliaan Jumat hanyalah salah satu pintu. Kuncinya tetap ada pada iman dan amal baik yang dilakukan semasa hidup. Hari itu, khutbah di masjid kampung kecil itu seakan menyatu dengan kabar duka Pak Hasan. Setiap kalimat khutbah terasa lebih dalam, seolah menjadi cermin bagi hati orang-orang yang hadir. Mereka sadar, Jumat memang istimewa, tapi hidup mulia jauh lebih penting daripada sekadar mati di hari mulia. Kunci husnul hatimah. Hening menyelimuti masjid setelah khutbah berakhir. Jamaah bubar perlahan, tapi percakapan tentang kematian Pak Hasan masih terus terdengar di antara langkah kaki yang berserakan. Di sudut halaman masjid, ustadz yang tadi berbicara duduk dikelilingi beberapa pemuda. Wajah mereka penuh penasaran, seakan ingin tahu lebih banyak tentang makna kematian yang baik. Salah seorang pemuda memberanikan diri bertanya, "Ustadz, apakah benar kalau orang meninggal di hari Jumat pasti husnul hatimah?" Pertanyaan itu membuat suasana hening sesaat. Semua menunggu jawaban. Ustadz tersenyum tipis, lalu menjawab lembut, "Husnul hatimah bukan ditentukan oleh hari kematian, tapi oleh kondisi iman seseorang saat ia berpulang." Beliau melanjutkan, ada orang yang mungkin wafat di hari Senin atau bahkan di tempat sepi, tapi jika ia wafat dengan iman, dengan kalimat la ilaha illallah di lisannya, itulah husnul hatimah. Sebaliknya, meski mati di hari mulia, kalau hidupnya jauh dari Allah, apa artinya? Kata-kata itu menampar halus hati mereka yang mendengar. Husnul hatimah adalah puncak perjalanan iman. Ia bukan hadiah instan, melainkan buah dari kebiasaan baik yang dilakukan seumur hidup. Orang yang rajin sholat, menjaga lidah dari kebohongan, berbuat baik kepada sesama, semua itu menjadi jalan menuju kematian yang indah. Maka, husnul hatimah adalah tentang bagaimana kita hidup sebelum mati. Para pemuda itu terdiam. Mereka sadar, selama ini lebih sering berharap pada waktu kematian yang mulia daripada memikirkan amal sebelum kematian. Salah seorang berbisik, "Kalau begitu, kita harus hidup dengan benar setiap hari, karena kita tak pernah tahu kapan ajal datang." Ustadz hanya mengangguk. Matanya berbinar seolah menguatkan keyakinan itu. Kematian Pak Hasan menjadi pelajaran besar. Warga kampung melihatnya bukan hanya wafat di hari Jumat, tapi wafat dengan bekal kebaikan yang nyata. Masjid bersih, anak-anak pandai mengaji, dan wajahnya yang selalu ramah. Itulah kunci husnul hatimah, iman yang terjaga hingga akhir, bukan sekadar tanggal di kalender. Jejak Pak Hasan. Hari itu, setelah jenazah Pak Hasan dimandikan dan dikafani, suara takbir dan doa bergema di langit kampung. Warga berbondong-bondong mengiringinya menuju pemakaman. Di sepanjang jalan setapak, terlihat wajah-wajah sendu, bukan hanya karena kehilangan, tapi karena mereka tahu sosok sederhana itu telah meninggalkan jejak yang tak mudah dilupakan. Pak Hasan bukan orang kaya, bukan pula tokoh terkenal. Namun amal-amalnya berbicara lebih keras dari apapun. Setiap orang di kampung bisa menunjuk bukti nyata, masjid yang selalu bersih, karpet yang wangi, adzan yang berkumandang tepat waktu, dan anak-anak yang bisa membaca Al-Quran berkat bimbingannya. Itulah warisan yang ia tinggalkan. Seorang ibu-ibu berbisik lirih pada tetangganya, "Kalau bukan Pak Hasan, siapa lagi yang tiap subuh datang duluan ke masjid?"
Siapa lagi yang sabar menunggu anak-anak belajar Iqra meski suaranya belepotan? Tetangganya hanya mengangguk, matanya berkaca-kaca. Bagi mereka, Pak Hasan adalah teladan nyata, bukan hanya cerita. Ketika liang lahat selesai digali, warga mengangkat jenazah dengan hati-hati. Doa-doa dipanjatkan, tangan-tangan menengadah, dan bumi kembali menerima satu jasad yang telah menunaikan tugasnya di dunia. Udara sore itu terasa lebih berat, seolah alam pun ikut berduka. Setelah prosesi selesai, Ustadz kembali mengingatkan, bukan Jumat yang memuliakan Pak Hasan, tapi amalnya yang membuat kematian di hari Jumat menjadi indah. Itulah husnul hatimah, wafat dalam iman, dengan amal baik yang mendahuluinya. Kata-kata itu menancap dalam, membuat banyak orang termenung panjang. Sepeninggalnya, setiap kali jamaah memasuki masjid dan mencium wangi karpet yang ia rawat, mereka teringat Pak Hasan. Setiap kali mendengar suara anak-anak melafalkan ayat-ayat Al-Quran, mereka sadar itulah buah dari kesabarannya. Jejaknya tetap hidup, meski raganya telah tiada. Dan begitulah akhir dari kisah Pak Hasan, seorang lelaki biasa yang meninggalkan warisan luar biasa. Wafatnya di hari Jumat hanyalah bonus kemuliaan, tapi amal salehnya lah yang menjadikan kematiannya benar-benar indah. Pesannya sederhana, jangan hanya berharap mati di hari mulia, tapi berusahalah hidup mulia setiap hari. Teman-teman, kematian adalah misteri. Kita tidak bisa memilih kapan, di mana, dan bagaimana kita wafat. Tapi kita bisa memilih bagaimana kita menjalani hidup ini. Husnul hatimah bukan sekadar meninggal di hari Jumat, tapi tentang iman yang terjaga dan amal yang ditinggalkan. Semoga kita semua dimudahkan Allah untuk menutup hidup dengan husnul hatimah. Amin ya rabbal alamin. Kalau kisah ini bermanfaat, jangan lupa klik like, subscribe, dan bagikan video ini agar lebih banyak orang terinspirasi. Tulis juga di kolom komentar, apa yang menurutmu tanda orang mendapatkan husnul hatimah?